Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sungguh merupakan satu sukacita kalau di hari ini kita kembali lagi dapat dipertemukan Tuhan dalam program Marturia Ministry di hari Selasa 12 April 2022. Bu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari sukacita bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun kelahiran. Ibu Louis Efrida Hutagalung, anak Ebenezer Amsar Sibarani, Bapak Rejeki Sebayang, Ibu Evi Sri Wahyuni, Ibu Nur Aini, anak Stefanus Andrio Saputra, dan Ibu Kristina Ripka Apriliani. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu di usia yang baru. Bu Bapak Saudara, mengawali hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru, hari pemberian Tuhan bagi kami. Kami mau menjalani kehidupan kami di hari ini ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengerti firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam Yohanes 16, Injil Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa yang terjadi dalam bacaan kita ini terjadi setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus tahu saat-saat terakhir dia bersama muridnya sudah dekat. Sebelum dia diserahkan ke pemuka-pemuka Yahudi, orang-orang Saduki dan Farisi untuk diadili dan dihukum, Yesus harus mempersiapkan murid-muridnya. Kepada murid-muridnya Yesus mengatakan tentang suatu keadaan, tinggal sesaat. Maksud dari perkataan Yesus ialah bahwa sesaat saja dia akan mengalami penderitaan, dan ketika kematian menjemput, para murid tidak akan melihatnya lagi. Di saat inilah duka cita, kekecewaan, ketakutan melanda mereka, dan sesaat setelah kematiannya, dia Yesus akan bangkit dari kuburnya. Dalam kebangkitannya para murid akan melihatnya kembali. Sukacita besar yaitu kebangkitan dan kemenangannya atas maut. Di saat inilah sukacita akan melingkupi mereka, para murid
dan juga bagi kita seluruh umat manusia. Sesaat Yesus harus menderita dan mati. Namun dalam sesaat pula maut dikalahkannya dan ia pun bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, peristiwa kematian tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kebangkitan. Peristiwa kematian Yesus tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kebangkitan Yesus. Golgota tidak bisa dipisahkan dari kubur yang kosong. Semua adalah satu kesatuan karya Tuhan yang maha besar. Penebusan dosa pada peristiwa kematian Yesus tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati menuju kehidupan kekal. Semua terjadi hanya sesaat saja dalam waktu perkenaan Tuhan Allah. Ibu Bapak Saudara, di Minggu Prapaskah pertama ini, mari kita tetap dalam pengharapan dan percaya bahwa Yesus yang mati di Golgota telah bangkit dari kematian. Dia hidup dan telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Yesus yang menderita, yang menjalani kesengsaraan, Engkau mati tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan Engkau naik ke sorga menjadi Raja di atas segala raja. Dan Engkau menyediakan tempat bagi kami di sorga. Tuhan tolong kami untuk kami terus percaya kepadamu, tidak bimbang dan ragu ketika kami berhadapan dengan situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak renungan kita saat ini. Selamat berkarya layan di hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.